Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara atau membahas tentang tema yang akan kita angkat adalah tema yang cukup istimewa, saya katakan. Sungguh hidup kita ini sesungguhnya adalah kehidupan yang sementara. Fase kehidupan di alam dunia ini bahkan adalah fase di mana setiap manusia mengisi kegiatan di alam dunianya hanya untuk menunggu waktu kematiannya. Itu adalah esensi daripada hidup. Satu dalil ayat yang cukup masyhur, kita kenal, kita hafal, dan kita tahu terjemahnya, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setiap yang menikmati alam dunia pasti akan merasakan alam akhirat. Ini satu keniscayaan yang harus dan patut kita yakini. Bahkan tidak ada manusia yang menyangkal bahwa orang yang hidup tidak akan pernah mati. Orang yang hidup pasti akan mati. Namun sejatinya bahwa dalam ajaran agama Islam, Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kepada kita bahwa di dalam perjalanan kehidupan anak manusia ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kewajiban-kewajiban dan tuntutan-tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Satu di antara sekian banyaknya adalah ibadah. Seperti Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan dua golongan, bangsa jin dan manusia. Satu tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan tersebut makhluknya, yaitu adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam persoalan ini, dengan dalil ini, banyak orang yang ketika diberikan kesempatan hidup di alam dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan sebagai arena untuk dia beribadah dengan apapun yang dia ketahui dari tuntunan ajaran agama Islam, dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu kekeliruan yang di dalam pola fikir mereka, bahwa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat bukanlah ansikh atau semata-mata hanya ikatan hablum minallah saja, atau ikatannya kepada Allah, garis vertikal dari bawah ke atas saja. Manusia itu tidak akan pernah terlepas dengan dua ikatan. Pertama, ikatan yang akan menyambungkan dirinya kepada Allah, dan juga tali yang direntangkan ke kanan ke kiri, ke kiri ke kanan antar sesama manusia. Duribat alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Itu surah Al-Imran. Seperti apa yang disampaikan oleh saya punya guru, yaitu Syekh Thaha bin Hussein. Beliau adalah salah satu guru pengajar saya. Satu peluang yang begitu besar untuk kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ibadah kita secara hablum minallah atau hanya di atas sejadah saja, tapi justru peluang yang lebih besar itu adalah di mana kita hidup ketika bersosial, ketika bermasyarakat. Sehingga tidak bingung kita ketika melihat banyaknya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, maka dia harus berbuat dan bersikap, pertama, falyaqul khairan aw liyasmut. Ketika ada kehendak dalam hatinya untuk berucap, maka ucapkan yang baik-baik. Jika tidak ada kemampuan untuk mengucapkan hal yang baik, maka lebih baik sikapnya adalah untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, maka
hendaklah ia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang percaya kepada Allah, beriman dalam hatinya kepada Allah, kemudian hari akhirat pun ia tidak tepis akan adanya, maka seyogyanya orang tersebut setelah ada iman dalam hatinya kepada Allah dan hari akhirat, dia harus memuliakan tamunya. Artinya apa? Dari keterangan 3 poin di atas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adanya stressing yang Allah dan Rasulnya ingin berikan. Poinnya adalah, fokusnya adalah kepada jalinan sesama manusia. Artinya kalau dalam hidup ini kita tuju adalah kebahagiaan, kebahagiaan itu kita dapat di 2 negeri, negeri dunia dan akhirat. 2 fase, fase dunia dan akhirat sangat mudah, hanya ada 2 tahapan saja. Tahapan yang pertama kepada Allah, kemudian jangan berhenti, tahapan kita kepada manusia. Lepas itu kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Kapan waktunya? Allah yang sudah persiapkan. Allah pula yang mengerti kapan dan waktunya akan disegerakan oleh Allah sampai kepada orang yang berhak. La haula wala quwwata illa billah. Saya bisa berikan satu skema besarnya ya dalam surah Al-Qasas. Wabtaghi fima atakallaha daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah untukmu akhirat yang sebentar lagi akan hadir di hadapanmu. Artinya apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh dan itu sumbernya dari Allah, maka jadikanlah itu sebagai ladang pahala dan ibadah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Untuk akhirat kita juangkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di alam dunia. Kalau Anda lelaki, Anda memiliki banyak nafkah, tanggung jawab. Kepada siapa? Kepada istri dan anak-anak kita. Orang yang betul-betul berhak mendapatkan kesejahteraan secara lahir dan batin, istri dan anak-anak kita. Sampai di ayat tersebut dikatakan wa ahsin. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuatlah baik kepada siapa? Artinya kepada orang. Potensi yang sudah ada dalam dirimu. Bayangkan, orang kalau sudah ibadah kepada Allah, sungguh potensi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk modal untuk dia bermasyarakat, bersosial secara baik. Kalau kita sudah menyembah Allah, ini tiket untuk kita berbuat baik sudah ada dalam genggaman kita. Sebab apa? Kita ibadah kepada Allah. Bayangkan, lebih buruk lagi orang belum bisa dia berbuat baik kepada Allah, tapi belum mau juga sujud kepada Allah. Sementara sujud kepada Allah itu menjadi daya tarik kita untuk mendapatkan sifat rahmat, berkasih sayang, berbagi, menginspirasi kepada orang-orang sekitar kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah atas kalian hai manusia selalu memantau, menyaksikan, melihat setiap gerak-gerik Anda. Kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik itu sangat syarat dan padat dengan pemahaman yang baik. Artinya adalah semua nilai kebaikan yang kita miliki itu adalah dari Allah. Allah maksudnya adalah ketuk pintu hatimu yang baik itu, kemudian buka agar orang lain menerima kebaikanmu. Kalau ada bahasa teori, praktek. Teori cukup 1 menit, prakteknya yang harus diperbanyak. Sebab inti daripada sholat dan ibadah kepada Allah itu adalah membawa nilai-nilai ibadah di dalam ibadah untuk kemudian kita keluarkan nilai-nilai ibadah di dalam ibadah. Terapannya adalah di luar ibadah. Hendak kita ingin tinggalkan Allah di dalam sholat kita, salam sayonara kita di hadapan Allah adalah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bukan tanpa tujuan, gerakan itu diciptakan oleh Allah, kemudian disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ajarkan kepada kita. Artinya apa? Lepas engkau sembah aku, wahai hambaku, kata Allah, maka tolonglah lihat tetanggamu yang kanan, sampaikan salam kesejahteraan dan kemakmuran kepada tetanggamu yang sebelah kiri. Artinya apa? Jalinan manusia, lingkupnya adalah masyarakat kita. Siapa dia? Untuk berbuat baik, tidak mengenal siapakah dia, tinggi, pendek, tipis, tebal. Apapun nilai strata sosial orang tersebut, maka setiap manusia berpotensi untuk kita salurkan kebaikan kita.